Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan. Video ini merupakan tugas mata kuliah Klinik Sanitasi tentang bentuk pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas pada penderita penyakit kolera. Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor resiko lingkungan, pemerintah telah menetapkan puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan dapat dilakukan di dalam dan di luar gedung puskesmas. Berikut merupakan video mengenai kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di dalam dan di luar gedung puskesmas. Saya Dwi Prastio, di sini saya memerankan sebagai klien 1 luar gedung. Saya Hartasya sebagai sanitarian luar gedung. Saya Daura, klien 1 dalam gedung. Dan Cahyada sebagai survei luar rumah. Saya Serli Rustini sebagai survei dalam rumah. Dan Syifanur Aliza sebagai dokter. Saya Daura Khairani, tenaga sanitarian dalam gedung. Saya Monika Luna Melinsa, klien 2 dari dalam gedung. Saya Cindilandia berperan sebagai administrasi. Saya Cinta Matiara berperan sebagai klien 2 luar gedung. Saya Malabdo, saya berperan sebagai ketua RT. Selamat siang, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya ingin mengantar adik saya berobat. Atas nama siapa ya yang ingin berobat? Atas nama Wanda Bu. Dibawa nggak kartu BPJS-nya? Bawa Bu. Bentar ya, saya cek terlebih dahulu. Baik Bu. Baik Bu, silakan menunggu di ruang tunggu sebelum dipanggil ke ruang poli umum. Baik Bu, terima kasih. Pada Ibu Wanda dipersilakan ke ruang poli umum. Permisi dok, ya silakan duduk. Pasiennya yang mana ya? Saya dok. Oh, Wanda ya? Iya dok. Bisa kamu ceritakan gejala yang sedang kamu alami? Begini dok, beberapa hari ini saya mengalami diare. Waktu saya BAB bentuknya cair dan warnanya itu pucat keputihan gitu dok, seperti air cucian beras. Apakah kamu mengalami mual dan muntah? Iya dok, saya juga mengalami kram perut. Kira-kira sudah berlangsung berapa lama ya? Sudah 4 hari dok. Baik, saya tensi terlebih dahulu ya. Bisa dilihat ya tensi kamu normal. Baik dok. Mendengar keluhan yang kamu alami, saya mendiagnosa kamu mengalami penyakit yang bernama kolera. Penyakit ini berbasis lingkungan ya, Bu. Jadi saya mengarahkan Ibu ke pelayanan kesehatan lingkungan yang ada di puskesmas ini untuk berkonsultasi tentang penyakit ini. Untuk resepnya kan sudah saya buat, nanti ini tebus obatnya ke ruang farmasi ya, Bu. Baik dok, terima kasih. Permisi. Jadi begini Bu, ini ada data pasien yang mengidap penyakit kolera yang ingin berkonsultasi dengan Ibu. Baik, Saya terima ya. Terima kasih Bu. iya. Permisi, Bu. Iya.
Dengan pasien Wanda, benar? Benar, Bu. Baik, sebelumnya saya Dara sebagai petugas sanitasi di puskesmas ini. Tadi saya sudah melihat dari data yang diberikan ruang poli umum tentang keluhan yang Ibu rasakan. Maaf Bu, sebelumnya, apakah belakangan ini Ibu telah mengonsumsi kerang? Iya, Bu, sekitar 6 hari yang lalu. Apakah mengelolanya dengan benar? Saya rasa sudah, Bu. Apakah di lingkungan Ibu masih menggunakan sumur? Iya, Bu, di rumah saya menggunakan sumur. Kira-kira jarak jamban dari sumurnya berapa meter ya Bu? Waduh, Bu, kalau itu saya kurang tahu. Baik, setelah melihat diagnosis dokter dan penjelasan dari Ibu sendiri, Ibu mengalami gejala kolera. Untuk memastikannya, kami sarankan untuk melakukan inspeksi rumah dan lingkungan agar mengetahui penyebab penyakit yang Ibu alami. Kira-kira kapan waktu yang bisa kita sepakati untuk melakukan inspeksi rumah ya Bu? Baik, Bu, terima kasih atas penjelasan untuk inspeksi rumah. Bisa dilakukan besok. Baik, kalau begitu, petugas kami akan melakukan inspeksi rumah ke rumah Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, kami dari petugas sanitarian Puskesmas Haji Menak. Oh ya, silakan. Jadi ini ada apa ya? Jadi begini Pak, kemarin ada warga Bapak yang bernama Ibu Sinta melaporkan tentang penyakit kolera. Nah, kami di sini dari pihak Puskesmas akan melakukan inspeksi rumah kepada penderita penyakit tersebut untuk mengetahui apa penyebabnya. Untuk itu, kami di sini meminta izin kepada Bapak atas dilakukannya inspeksi rumah kepada penderita tersebut. Baik Bu, saya sebagai ketua RT mengizinkan dilakukannya inspeksi rumah ke rumah penderita. Apakah boleh saya ikut untuk melihat rumah penderita tersebut? Boleh Pak, agar kita sama-sama mengetahui apa penyebab dari penyakit tersebut. Baik Bu, kalau seperti itu, mari kita langsung saja ke rumah penderita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Bu. Jadi begini Pak, Bu, kami di sini sebagai petugas inspeksi dari Puskesmas Haji Menak yang akan melakukan inspeksi rumah terkait penyakit kolera yang Ibu laporkan ke Puskesmas Haji Menak pada Rabu kemarin. Sebelumnya kami akan melakukan inspeksi rumah bagian dalam terlebih dahulu. Bagaimana Bu? Boleh Bu, silakan. Bagian dapur sebelah mana Bu? Sebelah sini Bu. Untuk pengolahan makanan, sebelum dimasak apakah dicuci terlebih dahulu? Tidak Bu, karena kami membeli sayuran di swalayan. Jadi menurut saya itu sudah bersih dan tidak perlu dicuci lagi. Biasanya apakah Ibu juga tidak mencuci bahan makanan seafood sebelum diolah? Jika seafood dan semacamnya saya mencucinya terlebih dahulu. Apakah Ibu yakin memasaknya sudah benar-benar matang? Sepertinya sudah Bu. Apakah Ibu mencuci tangan sebelum makan dengan menggunakan sabun? Kadang-kadang itu pun tidak menggunakan sabun.
bersih Bapak menggunakan sumber air bersih apa ya Pak? Saya menggunakan sumber air bersih, Pak. Kira-kira jarak air bersih Bapak dengan jamban Bapak berapa meter ya Pak? Kurang lebih 5 meteran, Pak. Baiklah Bapak Ibu, setelah dilakukannya inspeksi rumah, diketahui ternyata penyebab penyakit kolera yang diderita itu disebabkan oleh pengelolaan makanan yang kurang baik secara personal dan hygiene yang rendah. Selain itu, air yang Bapak gunakan sehari-hari itu tampaknya sudah tercemar oleh bakteri kolera karena jarak dengan air bersih itu kurang dari 10 meter. Jadi, bakteri kolera dapat masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui makanan dan minuman. Sehingga saya menyarankan agar Bapak dan Ibu saat mengolah makanan itu untuk selalu mencuci bahannya dan memasaknya secara benar. Jadi harus benar-benar matang ya. Untuk air minumnya yang Bapak Ibu konsumsi itu sebaiknya juga dimasak terlebih dahulu ya. Jadi itu harus direbus. Dan kami sarankan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dan menggunakan sabun sebelum makan. Dan membangun jamban yang berjarak dengan air bersih minimal 10 meter ya. Untuk itu, Ibu dan Bapak bisa mengganti sumber air bersih yang Bapak gunakan sehari-hari agar tidak terjadi lagi penyakit yang seperti ini. Baik Bu, memang air yang kami gunakan agak keruh dan seperti kurang bersih. Kalau begitu kami akan mengikuti saran-saran dari Ibu. Itu deh. Meskipun penyakit kolera dan diare ini hampir sama, tetapi kolera ini ternyata lebih berbahaya daripada diare. Oleh karena itu, saya meminta Bapak sebagai Ketua RT untuk menghimbau warga-warga lainnya agar tidak terkena lagi penyakit yang seperti ini. Baiklah, saya sebagai ketua RT akan menghimbau warga saya agar tidak ada lagi penderita kolera baru di sini. Oke, baiklah Pak. Mohon ya kerjasamanya ya Pak. Terima kasih kepada Ibu dan rekan Ibu yang sudah membantu mengatasi penyakit kolera yang diderita oleh warga saya dan membantu mencegah penyebarannya. Oke, sama-sama Pak. Kalau begitu saya dan rekan-rekan saya izin pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Demikianlah video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.